Motif pelajar 14 tahun bakar sekolah, sakit hati dibully. Let's talk about it. Eno Bening mempersembahkan Bukan Sekolah. Selamat datang lagi di Bukan Sekolah, di mana kita akan ngobrolin dunia pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia makin jauh lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti yang mungkin kalian juga sudah baca, ada kisah di mana sekolah dibakar oleh korban pembulian di sekolah itu. Detail cerita tentang bagaimana ia membakar, apakah dia beneran niat ngebakar sekolah atau cuma ngebakar spanduknya, apakah dia orang yang caper atau bagaimana dia di sekolah sebenarnya, apakah dia murid yang baik, apakah murid yang enggak, dan lain-lainnya gue nggak akan bahas di sini. Karena fokus pembahasan gue adalah ke pembulian, bukan kasus pembulian yang tentang pembakaran sekolah ini. Sebelum berlanjut, gue akan bilang kegiatan bakar sekolah adalah kegiatan yang melanggar hukum dan lo akan mendapatkan akibatnya dari kelakuan lo tersebut. Jadi gue tidak mendukung aksi-aksi bakar sekolah dan aksi lainnya yang melanggar perundang-undangan atau aturan di Indonesia. Tapi mari kita bahas alasan dibalik pembakaran sekolah ini, yaitu pembulian. Gue tuh sejujurnya udah di tahap yang mulai lelah ya ngomongin soal pembulian, karena pembulian ini tuh nggak kelar-kelar dan kayaknya emang nggak ada solusi. Ditambah pembulian ini pun juga udah berkembang gitu, nggak hanya bully, ada juga cyberbully, ada juga korban bully yang akhirnya ngebully orang secara digital. Ada mereka yang anti bully tapi hobi banget ngerujak orang dan ngebully orang di Twitter hanya karena perkara beda pendapat atau beda tongkrongan. Jadi definisi bully ini aja juga udah apa ya? Udah carut marut. Semua orang bisa dibilang bully. Kemarin juga ada tuh koruptor dibilang koruptor dibully sama warganet. Gimana kok itu aja udah aneh gitu. Koruptor dibully sama warganet. Jadi marilah gue paksa kalian untuk setuju dulu ya sama definisi bully yang paling umum. A person who habitually seek to harm or intimidate those whom they perceive as vulnerable. Ini dari Oxford Dictionary ya, yang pakai bahasa Inggris dari bulinya itu sendiri. Sekarang kita yang ke perundung bahasa Indonesianya. Kalau dari KBBI, rundung. Merundung, 1. Mengganggu, mengusik, terus-menerus, menyusahkan. 2. Menimpa, tentang kecelakaan, bencana, kesusahan, dan sebagainya. Gue pribadi lebih setuju yang Oxford Dictionary, di mana definisinya menjelaskan bahwa upaya lu untuk mengganggu, menyusahkan, atau menindas orang yang ya rentan, culun, yang emang apa ya, enak untuk dijadiin target gitu loh. Jadi kita mesti paham nih ya, ada pelaku, ada target, yang dimana pelaku sudah pasti lebih powerful, oke? Lebih powerful daripada si target. Dan target jelas di sini vulnerable, rentan, culun lah mungkin bahasa gaulnya. Jadi orang powerful ngehajar orang yang nggak powerful, oke? Jadi orang yang powerful ngehajar orang yang rentan, bully. Jadi di video ini kita sepakat dulu definisi bully yang kayak gitu. Jadi gue nggak mau denger lagi gimana tuh bang koruptor yang dibully. Karena itu bukan definisi bully gitu. Itu definisi keroyokan mungkin. Keroyokan cyber. Dan sampai sekarang gue ngelihat bahwa bullying ini tuh nggak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Selalu ada aja bentuk barunya. Selalu ada aja pelaku barunya. Selalu ada aja varian barunya. Dan banyak orang udah tahu kalau ini tuh masalah besar. Dan akibat yang dihasilkan pun juga besar. Tapi ya udah, bully tuh kayak fase yang mesti kita lewatin aja gitu. Udah tradisi, udah budaya, udah culture, udah sesuatu yang mesti anak Indonesia siapkan mentalnya, fisiknya untuk menghadapi gitu di sekolah-sekolah gitu. Lu masuk sekolah, lu siap untuk dibully. Bahkan bully itu jadi kayak sebuah konsekuensi. Ya risiko lu masuk sekolah gitu. Itu kan kata-kata orang bodoh di sosial media gitu ya. Ya salah sendiri sekolah. Otaknya lihat udah ngaco gitu loh. Saking orang-orang udah terbiasa dan memaklumi bullying. Udah gitu nggak dikit lagi orang yang kayak bangga gitu jadi hasil dari bullying gitu. Produk sukses bullying gitu. Wah, waktu SMA dulu gue digebor banget sama kakak kelas gue, sama senior-senior gue gitu. Digamparin gue, ditusuk-tusuk gue, di choke slam gue, di FU gue, terus akhirnya sekarang gue bisa sukses kayak sekarang gitu. Nggak jelas. Lu menyamakan diri lu, experience lu ke orang lain gitu. Dan gue juga nggak tahu gitu nyambunginnya gimana. Karena lu dipukulin sama kakak kelas lu jadi mentalnya kuat gitu, jadi nggak penakut gitu, jadi jantan gitu. Enggak, anjir, lu tuh naik pangkat dari korban bully jadi pembuli gitu. Karena gue harus punya mental bully gitu untuk survive gitu ya. Ya karena lu dulu dibully, lu udah belajar dari situ, sekarang lu yang jadi bully. Lu merasa lu berhasil, padahal enggak, lu nggak berhasil. Lu berhasil melanjutkan bully, bukan produk bagus dari bully. Contoh ini juga bisa kita lihat banyak ya di sosial media juga banyak. Generasi sekarang lembek. Dulu aku ya digolok sama bapakku sama ibuku gitu. Sekarang aku akhirnya jadi tidak punya mental tempe gitu. Ya sama gitu mindsetnya, kayak kenapa ya lu pada tuh demen banget gitu sama apa ya, sama tradisi ini gitu. Menyenangkan sekali ya jadi orang yang bisa ngebully ya. Waktu gue sekolah juga ada tuh senior yang bangga banget. Udah nggak boleh lagi kita ospek-ospekan gitu kan. Padahal dulu seru banget, jaket gue dilempar di pohon. Terus orang-orang pada gotong royong ngambil jaketnya, seru banget. Kita jadi makin akrab gitu. Lu civilization mana anjir akrab mesti ditindas dulu gitu kan. Aneh. Lu pakai mindset lu ditindas dulu baru jadi
akrab. Kita civilization type berapa ini, woi? Negara-negara lain untuk akrab, kenalan, halo, kamu junior, aku senior, ayo kamu aku ajak keliling ke kampus, ini ruangan ini dosen ini untuk praktek ini gitu. Meanwhile di sebuah negara gitu, wah kita harus tobang gadu dulu baru akrab gitu. Dan hal kayak gini tuh bukan murid ke murid doang gitu. Banyak deh lo lihat oknum guru, oknum pengajar, oknum ya, ini oknum tebel banget, oknum ini oknum ya, nggak semua, ini sebagian kecil banget, ini 0,1% banget, ini oknum ya, ini oknum parah, guru atau pengajar, oknum sekali lagi untuk mengingatkan dan menggarisbawahi, ini oknum ya, tidak mewakili, tidak merepresentasikan, ini oknum, yang ikutan ngebully, yang bahkan mungkin jadi sumber bully, lagi-lagi ini oknum, mesti diperjelas oknum, yang mungkin yang ngemulai bully atau memperparah bully atau yang memperkental bullying itu kepada murid-murid itu, lagi-lagi nih oknum, garis bawahi oknum, ini di bold oknum ya, ini sebagian kecil, gak semua, ini bahkan mungkin gak sebagian kecil, ini sebagian kecil banget yang tidak merepresentasikan guru-guru, ini kecil banget ya, tidak merepresentasikan para pengajar, ini apa ya, bad apple saja gitu ya, gak semua. Oke lah, banyak banget pasti yang gak mulai dan gak menjadi sumber bullying ya, tapi ada juga tuh sebagian kecil yang menyelesaikan masalah bullying ini dengan hal yang apa ya, lebih rajin ngelihat potongan rambut dan larangan pakai jaket instead of bullying yang beneran terjadi di depan mata. Lagi-lagi ini oknum. Kayak iya disiplin banget gitu, ketat gitu dan tegas gitu sama rambut panjang gitu. Nempel kuping sedikit potong, pakai jaket sedikit buka jaketnya. Kayak tegas, enak gitu ketika mendisiplinkan aturannya seperti itu. Gak apa-apa, bagus, itu aturan harus diikutin dong, apapun alasan dan apapun reason dibalik adanya peraturan itu. Gak perlu kita telah secara logika dasar, maybe I don't know, tapi tegas gitu ya penegakan peraturannya. Sedangkan bullying, ada beberapa oknum yang anggap bullying itu ya namanya juga anak-anak bercanda, ya kan? Ya, kenakalan remaja, ya kan? Ya namanya masih muda gitu ya berantem lah, pukul-pukul dikit lah, pipi kiri, pipi kanan lah, ya bocor-bocor tipis lah ya. Kayak ini oknum nggak bener ya menurut gua, dan nggak bagus gitu. Karena kalau dia adalah orang yang bener gitu, pengajar yang bener, dia pasti apa? Mengajak kedua murid tersebut ke depan kelas, terus salaman minta maaf. Solusi terbaik. Atau solusi terbaik lainnya yaitu dipanggil guru BP atau BK gitu ya, yang ya sekarang namanya apa sih, BP atau BK gitu. Terus diajak ngobrol gitu, dipertemukan lah ya. Semoga masalahnya cepat selesai. By the way, masih ada nggak sih BP sama BK di sekolahan? Solusi yang terbaik apa no? Nggak tahu. Mungkin para guru dan para guru BP BK punya hal yang lebih solutif lah daripada video gue ini. Pasti mereka tahu jawabannya. Gue nggak tahu. Untuk perspektif lain, gue akan ceritakan pengalaman gue. Ini pengalaman gue pribadi, tidak berlaku untuk semua, tapi mungkin ada yang pernah merasakan pengalaman ini, dimana bullying itu tuh benar-benar yang kayak buat gue sebagai korban ya, kok gue yang kena getahnya ya? Ngerti gak lo? Salah gue apa gitu? Kayak gimana gitu? One day gue pernah lah dibully, disengis-sengin lah secara fisik, terus gue mencoba fight back. Nah ketika gue fight back, orang ini tuh kayak ngalangin jalan gue dengan narik meja seseorang, yang dimana akhirnya handphone seseorang itu kepental dan rusak. Ada guru yang mencoba menengahi, dan tebak siapa yang mesti ganti handphonenya? Gue lagi duduk tenang, gue lagi enjoying my world, gue lupa apa yang gue lakuin, yang pasti gue ingat banget gue duduk biasa aja di meja gue sendiri, tidak sedang ngapa-ngapain banget, yang dimana gue ya disengin, terus ya gue mencoba fight back dengan berlari, tapi gue sangat gendut pada saat itu, jadi lari gue lambat, dan ya terjadilah kejadian itu, dan dimarahin sama oknum guru, dan gue yang disuruh ganti. Keren. Lu bayangin aja pada saat itu, gue belum punya HP, gue belum dibeliin HP sama orang tua gue nggak ada duit buat beli HP, tapi gue mesti gantiin handphone orang, gue mesti bayarin handphone orang. Well, nggak beliin HP baru sih, but I have to kasih duit ke orang, yang dimana gue melakukan apa di situ. Nah lu bayangin, kira-kira apa yang pengen gue lakukan pada saat gue tahu gue korban bullying, gue mencoba untuk mempertahankan diri, untuk membela diri, dan oknum di situ memutuskan bahwa gue yang harus mengganti. Ya memang HP-nya ketendang sama gue pada saat lagi lari, but ya yang bikin handphone itu jatuh bukan gue, dan itu semua nggak akan terjadi kalau nggak ada yang ganggu gue di kursi gue. I don't know. Udahlah, semenjak dari situ gue jadi orang yang males fight back untuk diri gue sendiri. Jadi orang yang menculunkan diri, nggak mau ngelawan, karena gue nggak melihat sebuah konsekuensi yang adil untuk melawan pembuli. Dari situ itu salah, itu salah. By the way, itu keputusan yang salah. Ya jangan ditiru. Lu mesti fight, lu mesti lindungin diri lu mesti bela diri lu, ya. Asal nggak melanggar hukum, jangan ikutin gue. Tapi pada saat itu kondisi gue tidak punya uang, bahkan gue aja nggak punya handphone, nggak dibeliin handphone. Ya tapi ya gue ribet mesti gantiin handphone orang, walaupun nggak
semua, tapi ya gue mesti gantiin. Ya bayangin gue yang masih bocil pada saat itu mentalnya langsung gimana? Langsung, oh salah ya gue ngebela diri gue ya, kayak iya kayaknya nggak bisa ya ngebela diri gitu. Yang ada gue malah makin nambah masalah. Harusnya gue diem aja gitu, pala gue ditampolin, digebugin gitu, diem aja gue harusnya, karena it's not rewarding for you gitu loh untuk membela diri lo. Lu mending dihantem muka lu ke meja juga lu diem aja daripada lu keluar duit buat nyelesain masalah baru, ya kan? Korbanin aja badan lu. Dan I don't know, mungkin itu yang ngebuat gue kedepannya untuk ketika dibully gue agak nggak terlalu fight back sih, gue diem. Dan setelah gue dewasa, yang di umur gue udah mau 40, gue akan bilang, oh gue goblok, harusnya gue fight back. Tapi ya gue ngomong fight back sekarang karena gue udah punya uang gitu untuk mungkin mempersiapkan resiko yang akan terjadi ketika gue fight back. But back then I'm just a bocil, you know. Gue bocil yang lagi mencoba belajar aja menuhin kebutuhan gue untuk mendapatkan pendidikan pada saat itu. So I don't know. Gue cuma cerita, I don't know. Ya kalian simpulkan sendirilah, suka-suka kalian gimana. Sekali lagi gue ingetin, ini cuman oknum ya, ini oknum ya. Lagi-lagi ini oknum, tidak merepresentasikan semua, tidak mewakili semua ya para pengajar atau guru. Yang kejadian di gue pun itu oknum banget ya. Itu oknum aja, oknum gitu ya, bukan guru gitu, oknum ini mah. Oh, gue pun nggak mau so suci, gue sangat tidak suci gitu. Gue nggak selamanya jadi korban bully, gue pun pernah jadi bully. Iya, gue pembuli juga gitu, dan itu adalah mental yang diturunkan karena gue belajarnya seperti itu. Oh, gue korban bully sekarang karena gue junior. Pas gue senior, berarti gue punya hak untuk nyiksa orang lain, untuk ngacauin hidup orang lain, untuk menyerang yang lemah karena gue punya kuasa, yang lemah mesti nurut sama gue. Yes, gue juga bully, tapi nggak selama gue sekolah gue korban bully, terus gue jadi bully, korban bully jadi bully. Gue ngerasain jadi bully tuh bentar doang, karena I sense something wrongs gitu loh, dan gue langsung kayak asik sendiri sama dunia gue instead of nyari perkara atau berusaha untuk memanfaatkan junior-junior gue yang kurang banyak ilmu, pengetahuan, dan masih bocil gitu, jadi bisa untuk culun gitu, masih culun mereka tadi ya, masih rentan gitu, jadi mudah untuk di aneh-anehin, iseng-isengin, atau bahkan dimanfaatkan. Gue asik dengan dunia warnet gue. Mungkin warnet menyelamatkan gue untuk tidak menjadi seorang pembuli kelas kakap ya. Jadi ya stay away from bully, let's go to warnet sih. Dan di warnet kita belajar ya, buka jurnal-jurnal, jangan main game online. Oh, satu lagi pengalaman yang mungkin juga menyumbang ke mental gue, yang dimana gue jadi malas untuk ngelawan, dimana gue jadi malas untuk membela diri gue. Pada saat itu gue juga jadi korban bully, yang dimana akhirnya yang dipanggil itu orang tua gue. Dan orang tua gue itu lagi bunting, dan buntingnya bunting gede. Bayangin udah bunting gede, mesti ke sekolahan, dimana dia juga jauh gitu ke sekolahan, kayak nyusahin gitu, ngerti gak lo? Kan gak masuk akal gitu, kayak anjir gue yang korban tapi gue yang disusahin gitu, kayak ya nggak semua keluarga itu punya free time ya. Ada yang keluarganya bokap dan nyokapnya bekerja gitu, kayak keluarga gue gitu, untuk memenuhi kebutuhan gitu. Ya apalagi pada saat itu lagi hamil gede gitu ya, jadi kayak mesti ke sekolah gitu, padahal kan gue yang korban. Kenapa diribetin gitu? Terus menurut lu gimana no kalau kita dibully? Apakah mesti fight back apa enggak? Ya jangan bakar sekolah, itu yang udah pasti ya. Gue udah bilang dari awal, jangan melanggar hukum, jangan bakar sekolah. Apakah kita mesti membela diri? Yes. Tapi kan lu waktu dulu nggak membela diri no? Iya, itu keliru. Gue harusnya membela diri gue nggak masalah. Man, like lu jangan bentuk mental pecundang dari sekarang deh, sumpah. Dan jangan lu lawan men, lu lawan. Bela diri lu, perjuangkan apa yang harus lu dapat di sekolah. Terketimpa masalah dan lain-lain bang, ya itu resiko yang harusnya siap lu tanggung, dan maybe lu omongin ini ke orang tua lu, apakah siap gitu untuk menanggung resiko ini. Tapi kan aneh gitu ya, kayak Bu, siap kena masalah nggak? Aku mau melawan pembuli nih. Aneh nggak? Itu kita mesti ngobrol gitu sama orang tua kita. Bu, aku mau melawan pembuli. Ibu siap nggak kena masalah nih? Apakah ibu, bapak siap menanggung resiko aku, anakmu ini akan melawan balik pembuli gitu, yang dimana mungkin akan menimbulkan keributan dan ibu dan bapak akan dipanggil ke sekolah. Aneh gak sih? Bayangin conversation itu terjadi, yang dimana harusnya kita sekolah ya sekolah aja gitu, gak harus ada conversation ini harusnya. Tapi kita bahkan harus ngobrol dulu gitu. Bu, aku mau fight back, aku gak mau mental tempe, aku gak mau jadi pecundang, aku mau lawan. Ibu siap gak? It's crazy bro. Itu lucu tapi ironi men. Harusnya kan ya udah gak ada diskusi ini kalau gak ada pembulian gitu loh, ya kan? Dan kalaupun dia fight back, harusnya kan apa ya, lingkungan, segala macam aspek gitu yang ada di sekitar mereka bisa mendukung gitu. Iya, ayo kamu harus membela dirimu dari pembuli gitu. Itu bagus. Sekolahnya mendukung, guru-guru mendukung, yang lain juga ngelindungin gitu. Iya pak, emang dia ini rusuh satu sekolahan, pasti ditoyor-toyorin palanya sama dia, dicolong-colongin barangnya, dipaksa jajanin, dipalak segala macam gitu. Iya gak sih? Kalau kita, kayaknya dunia harusnya begitu gak sih? Bukan malah yang korbannya disuruh ribet gitu. It's just weird man. It's just weird, you know? That's weird. Udah nih masalah pembulian kelar ya kan, udah minta maaf
maaf depan kelas dan lain-lain. Ada bahan cengan baru, ya kan. Nanti mungkin isu diangkat-angkat lagi sama oknum. Nanti kamu ngadu lagi, nanti kamu bikin masalah lagi gitu. Siapa yang bikin masalah, Pak? Saya diam anteng belajar, Pak. Oknum ya. Nanti dikatain cepu, nanti dikatain gak asik, nanti dikatain tukang ngambek, nanti dikatain lemah, nanti dikatain Jadi ini tugas siapa? Ini PR siapa ini? Ngebenahin yang kayak gini? PR gue lagi? PR influencer. Ini tugas influencer nih untuk ngomong dan diskusiin masalah kayak gini nih. Iya ya, influencer lagi ya? Iya. Padahal gue bukan influencer loh, gue influenza. Sekali lagi gue akan bilang, gak lelah gue untuk bilang untuk jangan bakar sekolah, jangan melanggar hukum. Walaupun lo korban bully, itu bukan jadi semacam kartu pas lo untuk bisa melakukan tindakan kriminal. Stop it, get some help that you deserve. Help yang lo deserve sih harusnya free dan diakomodir ya. Cuman ya, gimana ya? Dan gue akan sebutkan sekali lagi, ini semua oknum, hanya sebagian kecil, bahkan mungkin kecil banget persentasinya, yang ciut banget, kecil banget, yang entah di mana gitu ya, ada bad apples gitu. Ini oknum ya, oknum, tidak merepresentasikan, bukan bagian dari. Jadi dia yang salah nih, salah paham nih, salah ngerti nih ya. Termasuk dari pengalaman-pengalaman gua tadi itu semua oknum ya, oknum. Nggak semua oknum ini, sebagian kecil banget. Gue berharap yang terbaik buat kalian yang masih sekolah atau masih jadi korban bully. Ya gue bisa lakuin apa? Mungkin bisa, ya mungkin video ini bisa jadi tempat buat kalian biar tahu gitu kalian nggak sendirian. You are not alone. Dan banyak kok dari kita yang pengen ngubah tradisi, kultur, budaya, atau bahkan mungkin udah jadi sistem ini. Kalian mau sharing tentang pengalaman kalian, experience kalian, atau kritik atau opini kalian terhadap hal ini, silahkan kalian komen di bawah. Jadi teman-teman yang juga mungkin punya experience yang kurang lebih sama bisa ya saling bertukar cerita setidaknya di kolom komentar di bawah. Stay strong bro, stay strong. Gua produk bully, hasil dari pembulian gitu. Gua berhasil tapi bukan berarti lu yang kena bully kayak nobody akan berhasil juga. Enggak, itu nggak ada jaminan gitu. Malah makin memperkecil peluang lu untuk bisa berhasil gitu ya. Dan survive gue itu berapa persen dari orang-orang bisa survive dan bisa di tahap yang seperti sekarang ini gitu. Jadi gue nggak mau ngasih harapan kayak lu bahwa oh lu korban bully lu akan bisa kayak gue. Enggak. Lu korban bully lu harus dapat bantuan, itu yang paling penting sih. Maka dari itu semua AdSense yang masuk pada video kali ini untuk jarak beberapa waktu ke depan, gue akan donasikan ke gue nggak tahu kemana, tapi yang pasti berhubungan dengan pendidikan, atau mungkin kalian yang punya semacam link untuk cause atau campaign yang berfokus kepada ngurus pembulian, let me know in the comment atau bisa DM Instagram gue. Nggak selamanya video ini tayang ya, mungkin beberapa waktu ke depan aja gitu. Ya karena ribet aja gue mesti lakuin manual tiap bulannya untuk ngecek dapat AdSense berapa. So, sesimpel dengan nonton video ini, membagikan video ini, kalian udah menyumbang dikit, ya serius sedikit banget gitu ke beberapa tempat yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Sekali lagi, ini harusnya bukan tugas kita kan. Ini solusinya bukan di influencer kan, harusnya ya. Harusnya ini solusinya di gua nih. Ini cuman ini bener-bener yang gue lakuin tuh cuman secuil banget yang harusnya mungkin mengubah kehidupan seseorang jadi lebih baik, tapi harusnya ada nih sesosok orang yang bener-bener bisa gitu loh, ini bisa berdampak banyak gitu dan bisa berkontribusi secara persentase yang lebih besar dengan waktu yang lebih cepat gitu, dengan aksi yang lebih mantap dibandingkan influenza ini. Gue nggak mau disebut influencer. Buka donasi kecil-kecilan melalui video YouTube-nya yang bahkan subscribernya nggak ada 1 juta. Satu hal terakhir, gue jujur lagi di tahap yang benci juga sama korban bullying. Bukan kalian, gue juga korban bullying, tapi bukan kalian semua. Kayak manusia-manusia yang menggunakan kartu, gue korban bullying, jadi gue bisa brengsek ke orang gitu, gue bisa ngebully orang di social media, di TikTok, di Twitter gitu, hanya karena dulu gue di sekolah dibully. Bahkan ada sih yang di real life gitu, yang kayak dia ngata-ngatain kita boleh gitu di tongkrongan, tapi kita katain balik, kok lu ngatain gue balik, gue nggak kuat mentalnya, gue kan korban bullying gitu. Gue kayak gimana ya? Ya korban bullying di dunia ini bukan lu doang gitu aja sih. Ya gue tahu mungkin bullying yang terjadi pada lu jauh lebih parah, sangat jauh lebih parah, tapi itu tidak membenarkan perlakuan lu untuk brengsek ke orang lain. Itu jadi gue minta maaf kalau ada salah-salah ngomong. Sekali lagi, gue bukan orang yang suci ya, ngomongin bullying berarti gue anti-bullying banget dan gak pernah ngebully gitu. Salah besar. Gue pas bocil juga ngelakuin banyak kesalahan. Jadi ya, I'm sorry. Gue tunggu komentar-komentar kalian. Yeah, that's all for today. Stay clean and sound.